saya Agustaria Bangun selaku Becik Kampung Alu Kejurun, yang istilahnya baru istilahnya berjabatan dari tahun 2019. Jadi ini kampung ini sebenarnya kampung satu-satunya di Aceh Selatan daerah terpencil. Jadi kampung ini istilahnya jauh dari pemukiman kecamatan, jarak tempuhnya sekitar 23 km. Jadi kami istilahnya di sini banyak keluhan istilahnya keseluruhan masyarakat, baik itu bidang pertanian, bahkan sejalan tidak ada, komunikasi pun tidak ada. Jadi sangat banyak yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Rosniati, tinggal di Desa Serah Baru. Masalah di Desa Serah Baru, masalah kesehatan kan, bagi yang masyarakat siko banyak sakit-sakit, nado apa namanya, nado dokter. Tenaga kesehatan tidak ada. Nado. Tapi posyandu, pustu adakah di sini, Bu? Pustu ada. Pustu ada siko kan, cuman orang dokter sandu sebulan sekali datang Sebulan sekali datang ke sini. Jadi kalau ada orang sakit bagaimana? Kalau pas dokter nggak ada? Ada, pilih hendak bobek di kampung. Harus turun ke sana ya. Man harapan kami adalah dokter di siko, salah satu tinggal kan. Nama saya Ahmad Jaki, umur berkisar 31, alamat tempat tinggal Desa Alu Kejurun, pejabat sebagai ketua ataupun pembina pemuda selama 1 tahun ini. Ya, pengharapan kami peningkatan untuk pendidikan, salah satunya dari SMP sampai ke SMA. Kalau bisa pemerintah, pengharapan kami dari pemuda, tolong beri kesempatan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya dari SMA. Saya Syarifah Marlina, Direktur Yayasan Aceh Hijau. Hari ini senang sekali kami menyampaikan dari Desa Alu Kejurun, Kecamatan Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Kebetulan saya bersama tim Yayasan Aceh Hijau berkesempatan untuk hadir di sini, yang memang ketika kami mendengar tentang Desa Alu Kejurun ini salah satu desa terpencil dengan jumlah penduduk hanya 69 KK. Dan desa ini juga merupakan salah satu desa termiskin di Kabupaten Aceh Selatan, di mana memang karena posisinya yang terisolir, mereka kalau kita lihat di sini di belakang kita bisa lihat mereka mengandalkan transportasi air, tapi sebenarnya dengan potensi alam yang luar biasa, dengan sungai ini yang kita harus lalui dengan bot 1 mesin ini. Apabila kita menjangkau ke sini sekitar 2,5 jam ya perjalanannya, dan kami juga hadir di sini sebenarnya menggunakan kesempatan selain untuk melakukan assessment, juga mendistribusikan sarana cuci tangan pakai sabun untuk 2 unit sekolah yang ada di sini, yaitu 1 SD dan 1 SMP. Sarana CTPS ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari dukungan UNICEF sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19. Kami berharap itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Nah, selain itu senang sekali juga kami berkesempatan bersilaturahmi dengan baik Bapak Kepala Desa,
para tokoh masyarakat dan juga kelompok perempuan, kelompok anak-anak muda. Dari observasi kami selama kunjungan di sini dan juga berdiskusi dengan para penggawa desa beserta dengan warga masyarakat, ada beberapa permasalahan atau potensi yang kita bisa kembangkan di desa ini. Yang pertama memang yang paling jelas karena dengan lokasi terisolir, pasti transportasi menjadi tantangan bagi masyarakat di sini. Transportasi akhirnya juga mempengaruhi kemampuan masyarakat karena di sini masyarakat pertanian, mereka nggak bisa menjual hasil pertaniannya karena lebih berat di ongkos. Secara ini setiap orang personal harus bayar 50.000 sekali jalan, belum lagi kalau bawa barang. Lalu kemudian kondisi di desa sendiri, memang dengan ada potensi sungai, akhirnya masyarakat di sini semua kehidupan mereka tergantung pada sungai. Sungai ini adalah sumber mata pencaharian mereka karena untuk dan juga untuk bahan makanan ya karena ikan. Dan tapi kemudian juga pada saat yang sama masyarakat juga menggunakan air di sini, air untuk konsumsi dari air sungai. Dan menariknya masyarakat di sini ini saya nggak tahu ini menarik atau miris ya, air sungai ini digunakan langsung untuk konsumsi. Nah, konsumsi tanpa dimasak, mungkin karena masyarakat sudah terbiasa dan mereka mengaku tidak ada mengalami sakit. Lalu kemudian juga air juga digunakan untuk mandi dan mohon maaf juga BAB-nya juga di sungai karena itu salah satu persoalan lain di desa ini belum ada jamban komunal dan juga di rumah-rumah hanya di satu rumah yang di sini Polhut yang ada dan kemudian juga di sekolah. Satu sekolah yang ada, yang lain semua tidak memiliki jamban di rumah tapi menggunakan sungai. Lalu permasalahan lainnya juga permasalahan kesehatan. Terlepas di sini ada fasilitas posyandu, pustu, tetapi juga tenaga kesehatan tidak ada yang tinggal di sini. Mereka hanya datang sebulan sekali. Nah sayang sekali ketika warga masyarakat kemarin menyampaikan bahwa baru-baru ini dalam setahun belakangan lah ada satu ibu yang harus meninggal melahirkan karena tidak dapat mengakses tenaga kesehatan dan beliau meninggal ketika dalam perjalanan dibawa ke puskesmas dengan boat. Sekira ini harapannya adalah ini hal-hal yang jangan pernah terjadi lagi ke depan. Satu nyawa itu terlalu mahal untuk kita bayar apabila dengan kondisi ini tidak ada perbaikan. Lalu permasalahan lainnya tentunya karena akses pendidikan. Nah pendidikan di sini kan yang ada satu SD dan satu SMP. Lalu kemudian ketika mereka harus masuk SMA, ya mereka harus keluar. Dan tidak hanya keluar dengan transportasi yang mahal seperti itu, berarti harus tinggal di sana. Artinya keluarganya harus menghidupkan 2 dapur. Nah kemarin dari diskusi dengan warga, beliau mengatakan bahwa kalau dikasih perbandingan, ada yang melanjutkan sekolah. Kalau dari misalnya dari 10 anak, mungkin hanya 2 yang melanjutkan. Berarti sekitar 80% itu putus sekolah. Nah akhirnya ketika mereka putus sekolah, apa yang mereka lakukan nih? Mereka kembali menjadi petani dan hidup di sini. Jadi siklus kemiskinan itu terus berputar, tidak ada perbaikan. Nah ada beberapa yang menjadi harapan mereka, ya diantaranya dengan ada anak-anak yang mungkin ada beberapa yang sudah sekolah dan ada menjadi tenaga kesehatan, supaya harapannya mereka itulah yang kembali ditugaskan lagi ke desa ini. Kita juga dengan melihat permasalahan-permasalahan tersebut dengan potensi lingkungan, ada hal juga yang bagus di sini yang sudah bagus. Kalau lingkungan, masyarakat menjaga lingkungan luar biasa. Mereka punya hukum adat, apabila ada yang motong pohon sembarangan itu mereka bisa dihukum hukum adat dengan harus membayar 1 kerbau. Jadi hal-hal seperti itu. Dan apabila ada meracun ikan juga demikian. Nah, jadi kami kira potensi yang paling besar di sini tentu ekowisata, ini akan bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, tapi wisata air ya, wisata air. Dan kemudian sebenarnya transportasi ini, kalau hidup wisata air, otomatis transportasi ini bisa berjalan baik, masyarakat juga bisa menjual hasil pertaniannya. Dan kemudian apalagi intervensi yang kita lihat menjadi potensi untuk kita dukung, kesehatan pasti itu menjadi hal yang utama. Kesehatan, PHBS itu hal yang perlu kita dukung untuk perubahan perilaku. Dan pendidikan untuk anak-anak, mungkin pendidikan non formal. Kalaupun di sini pasti nggak memungkinkan untuk bangun sekolah, kuota anak-anak tidak cukup, tapi model paket bisa diperkenalkan, pendidikan vokasional bisa diperkenalkan, bagaimana untuk membuka wawasan mereka supaya masyarakat ini berpikir tidak hanya sekedar konteks desa ini, tapi mereka harus berpikir untuk membangun desa ini menjadi lebih baik. Saya kira setidaknya mungkin itu hal-hal yang perlu didukung, kemudian juga kelompok-kelompok perempuan, kita bisa optimalkan perempuan, bisa optimalkan anak-anak, remaja. Dan juga kalaupun mereka selama ini pertanian, bagaimana supaya pertanian, hasil pertaniannya menjadi lebih meningkat, pemanfaatan lahan menjadi optimal, tentu tanpa merusak lingkungan. Dan kayak ikan, bagaimana ikan ini bisa dibudidayakan
sehingga supaya hasilnya lebih optimal dan memadai buat masyarakat. Sekira demikian, kami dalam waktu dekat insya Allah akan kembali lagi, kita coba lakukan sesuatu. Dan harapannya kami ini juga buat dokumenter, jadi dokumentari ini harapannya adalah untuk mempromosikan desa ini, untuk menjembatani mereka ke sumber daya, untuk membantu orang-orang di luar mengenali tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Alu Kejurun ini. Sekira demikian, terima kasih.